Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul bagaimana seorang yang bijaksana kehilangan hatinya tanpa kehilangan mahkotanya. Itu tidak terjadi dalam sekejap, dan disitulah bahayanya. Raja Salomo tidak bangun suatu hari lalu memutuskan meninggalkan Tuhan. Tidak ada pemberontakan tiba-tiba, tidak ada pengumuman dramatis. Semuanya lebih lambat dari itu, lebih sunyi, lebih bisa diterima. Semuanya dimulai dari apa yang ia izinkan. Tuhan sudah dengan jelas mengatakan, jangan menikah dengan bangsa-bangsa itu. Bukan karena Tuhan ingin membatasi hidup Salomo, tetapi karena dia memahami sesuatu yang Salomo pilih untuk abaikan. Kedekatan membentuk kesetiaan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Namun, Salomo tidak hanya mengabaikan peringatan itu. Ia justru melipat gandakan resikonya. 700 istri, 300 gundik. Itu bukan kasih. Itu kompromi yang diulang terus-menerus. Dan seiring waktu, apa yang mengelilinginya mulai memengaruhinya. Suara-suara di sekitarnya menjadi lebih keras daripada suara Tuhan di dalam dirinya. Lingkungan yang ia bangun mulai membentuk dirinya. Dan Alkitab mengatakan sesuatu yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Ketika Raja Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Bukan hanya jadwalnya, bukan sekadar kebiasaannya, hatinya. Karena bahaya yang sesungguhnya bukan selalu apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang mulai kamu cintai. Kamu masih bisa terlihat berhasil di luar, tetapi sebenarnya sedang menjauh di dalam. Salomo masih memiliki tahta, masih memiliki kekayaan, masih memiliki pengaruh, tetapi ia tidak lagi memiliki penyerahan penuh. Dan Tuhan tidak pernah meminta hati yang setengah-setengah. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan terbagi, bukan hasil negosiasi, bukan dibagi dengan yang lain. Seluruhnya. Namun, Salomo mulai membangun mezbah untuk allah-allah lain. Renungkan itu. Orang yang sama yang membangun bait suci untuk Tuhan, sekarang membangun mezbah bagi berhala. Begitulah jauhnya kompromi bisa membawamu. Kamu tidak hanya menyimpang secara pribadi. Pada akhirnya, kamu akan membangun sesuatu secara terbuka yang mencerminkan apa yang kamu terima di dalam hati. Dan inilah beratnya. Tuhan sudah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali. Bukan sekali, 2 kali. Ini bukan orang yang kurang pewahyuan. Ini bukan seseorang yang bingung akan kehendak Tuhan. Ini adalah ketidaktaatan dengan kesadaran penuh. Dan itu lebih dekat dengan kehidupan kita daripada yang ingin kita akui. Karena hari ini, banyak orang jatuh bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka jatuh karena perlahan-lahan berhenti menghargainya. Mereka melewati kepekaan hati. Mereka menormalkan hal yang dulu mengganggu mereka. Mereka menyesuaikan kebenaran agar cocok dengan keinginan. Dan itu tidak terasa seperti pemberontakan. Itu terasa seperti kebebasan. Sampai konsekuensinya mulai berbicara. Lalu Tuhan merespons, bukan karena emosi, tetapi karena keadilan. Aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu. Kalimat itu berat. Semua yang Salomo bangun tidak akan tetap utuh. Karena apa yang kamu tolak untuk serahkan, pada akhirnya akan Tuhan tangani.
Tetapi bahkan dalam penghakiman ada belas kasihan. Demi Daud. Kalimat itu menunjukkan sesuatu yang kuat. Perjanjian tetap berbicara, bahkan ketika perilaku gagal. Tuhan menunda konsekuensi penuh. Dia mempertahankan sebagian, bukan karena Salomo layak, tetapi karena Tuhan setia pada janjinya. Itulah kasih karunia. Namun kasih karunia bukan izin untuk terus menyimpang. Lalu pergeseran itu terjadi. Tuhan mulai membangkitkan perlawanan. Bukan serangan acak, tetapi perlawanan yang strategis. Namun perlawanan yang strategis. Hadad, Rezon, dan kemudian Yerobeam. Disinilah menjadi lebih dalam lagi. Yerobeam bukan orang luar. Ia ada di dalam sistem, bekerja, melayani, dipromosikan, setia dalam tanggung jawab, sampai Tuhan memanggilnya kepada sesuatu yang lebih besar. Nabi Ahia orang Silo menemuinya secara pribadi dan menggoyahkan jubah menjadi 12 bagian. Sebuah tindakan profetik. 10 bagian diberikan kepada Yerobeam. Tuhan secara harfiah sedang membagi sebuah kerajaan di hadapannya. Dan inilah bagian yang sering terlewat. Tuhan tidak hanya menjanjikan kuasa kepada Yerobeam, Dia juga memberikan syarat. Jika engkau hidup menurut jalanku, aku akan menyertai engkau. Itu selalu syaratnya, bukan karunia, bukan kesempatan, ketaatan. Ketaatan, ya. Karena Tuhan tidak mencari orang yang bisa membangun sesuatu. Dia mencari orang yang bisa menjaga keselarasan. Dan disitulah banyak orang gagal. Mereka berdoa untuk kenaikan, tetapi mengabaikan instruksi. Mereka ingin pengaruh, tetapi menolak disiplin. Mereka meminta lebih, tetapi tidak menjaga apa yang sudah mereka miliki. Salomo memiliki segalanya, dan kehilangan yang paling penting. Yerobeam ditawari segalanya, dan kita tahu bagaimana kisah itu berakhir. Pasal ini bukan hanya tentang raja-raja, ini tentang pola. Karena saat itu banyak orang hidup dalam kompromi yang sunyi, bukan pemberontakan yang jelas, hanya penyesuaian kecil. Hal-hal yang dulu mereka doakan, sekarang mereka toleransi. Tempat yang dulu mereka hindari, sekarang mereka nikmati. Suara yang dulu mereka saring, sekarang mereka ikuti. Dan semuanya terasa masih terkendali, sampai tidak lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah instruksinya. Jagalah itu, bukan citramu, bukan reputasimu, hatimu. Karena ketika itu bergeser, semuanya akan ikut. Salomo tidak kehilangan hikmat, ia kehilangan keselarasan. Dan keselarasan itulah yang mempertahankan semua yang Tuhan berikan. Jadi inilah pertanyaan yang berat dalam pasal ini. Apa yang kamu izinkan yang perlahan-lahan menarik hatimu? Bukan sekaligus, hanya sedikit demi sedikit. Karena begitulah awalnya, sunyi, halus, terlihat wajar. Sampai suatu hari, kamu melihat ke atas dan menyadari bahwa kamu telah membangun mezbah di tempat yang dulunya milik Tuhan. Namun inilah belas kasihan di tengah semua ini. Kamu masih bisa kembali. Sebelum terpecah, sebelum hancur, sebelum apa yang kamu bangun mulai terlepas dari tanganmu, kembalikan hatimu sepenuhnya. Bukan setengah, bukan hanya emosi, sepenuhnya. Karena Tuhan tidak mencari performamu, Dia mencari penyerahanmu. Dan Dia tidak akan berbagi atas apa yang Dia minta untuk kamu serahkan sepenuhnya. Haleluya. So give your heart totally to the Lord, ya. Do not allow small compromises to start creeping in and taking over what is God's. Alright. Okay. Have a blessed Monday. Remember renungan pagi hari ini, ya. Alright. Thank you and God bless you. I'll see you again tomorrow. Bye bye.